harus kreatif, punya usaha. Nih meracik makanan begini bagus, jangan meracik bom. Aduh, ragil. Lu itu nggak usah meracik bom, dari muka udah ketahuan bekas kena bom hitam begini tuh ya kan. Kalau ngomong jangan sembarangan, kayak buang sampah lu. Lah, mana Gua dulu putih waktu lahir. Terus kenapa bisa hitam? Waktu bayi sama emak gua diajak kancol. Ya bagus dong tamasya, tapi kenapa alasan bisa hitam? Berenang di laut sama gua. Nah terus Gua dikentutin cumi, jadi gini dah. orang tua bagus. Kalau lu meracik makanan begini, lu berarti dapat julukan dong. Dapat julukannya Asep. Ya kan? Meracik makanan. Chef. Sep itu boleh. Ini Banten, Asep. Nggak tahu ya kan Pak ya? Ya kan? Asep, Banten deh. Gua kalau di Medan dipanggil Ucok gua. Terus kita juga suasana, indah ya. Iya. Allah, ini suasana sawah, pas banget Pak. Saya menghadirkan Tomcat langsung di sini. Wah, gua lagi sedih. Sedih kenapa sih? Masalah apa? Curhat dong. Cerita. Adek gua sekarang tingkah lakunya beda. Sering bengong, sering menyendiri. Kalau sering bengong, cek mungkin abis nelen karet. Biasanya sama kalau ayam nelen karet diem aja Pak ya. Cek dulu kali aja nelen karet, ya kan? Adek gua ular kaki 1000. Nggak bengong. Perbedaannya ada tingkah laku. Dari mana? Terus Bengong, sering nyendiri, ya kan? Terus kalau sholat itu sujudnya lama banget. ya khusyuk namanya, itu bagus. Lu harusnya bangga punya adik kayak begitu. Gue bangga kalau khusyuk. Nah, terus 5 menit, 10 menit, 15 menit. Gue khawatir dong kok sujud terus nih. Gue pegang, nggak tuh merintih, asam uratnya kumat. Itu dipikir kelainan apa? Kalau begitu penyakit, nggak usah diiniin, emang kudurnya bisa diobatin. Tapi kalau bicara bom, itu nggak menakutkan untuk semua orang. Ya itu dia, ini kenapa bisa bicara begitu? Anak-anak ada yang suka bom? Hah? Anak-anak dari mana suka bom? Anak-anak tuh udah pasti takut sama bom. Bom-bomkar. Anak-anak seneng kan? Iya Pak ya, bom bongkar. Sebagian cowok juga ada yang suka sama bom. Bom apa lagi? Bom set. Nah, sebagian doang. Nggak usah bilang sebagian, yang depan suka semua kayaknya. Saya enggak. Oh nggak suka, kenapa ya? Alasan kalau laki-laki yang seger baru saya suka. Ya lu sakit dong. Saya butuh sosok bapak masalahnya. Udah kalau ngomongin masalah bom, di sini ada ahli dan ada pakarnya dan masalah teroris tadi yang kita bahas. Nah ini bakal ngobrol. Kita nggak enak ngobrol-ngobrol, kita ke sana dulu ya. Sorry nih. Iya. Aduh. Kenalin gua ragil gitu ya. Iya. Aduh. Permisi Bapak, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabar Pak? Ibu sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Saya buka dulu ya Pak ya. Enggak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Selamat malam semuanya, dan senang sekali pastinya saya Hafiz bisa menyapa pemirsa Cahaya TV Banten dalam program kita yaitu Damailah Indonesiaku, dan tema kita adalah apa Gil temanya Gil? Temanya udah pasti lah. Apa tadi ya? Bersama cegah teroris ya. Itu Gil, bersama cegah teroris. Tadi kan udah sempat dimukadimain sama kita kan. Dan malam hari ini kita bersama narasumber kita yang insya Allah akan memberikan kita pencerahan buat semua masyarakat, khususnya Banten dan sekitarnya dan juga seluruh Indonesia pastinya. Dan di sini sudah ada, langsung aja kita sapa Irjen Polisi Purnawirawan Dr. Andes Ansyad Mbai, Kepala BNPT. Assalamualaikum Pak. Selamat lagi Pak. Biar nggak selek kalau kata anak muda. Kemudian ada juga Ibu Rumiah, KSPD MH, Ketua Forum Komunikasi Pencegahan Teroris FKPT. Ya, KPT Banten. Harus ada Banten ya. Karena ada FKPT di beberapa provinsi. Betul. Jadi Banten dan juga mantan Kapolda Banten Ibu. Itu udah hilang. Udah kemarin. Iya. Tapi masih sehat alhamdulillah ya, sehat ya. Alhamdulillah. Dan kita juga malam hari ini ada Bapak Tony Sumarno dari Askobi. Pak, sehat Pak? Alhamdulillah.
Alhamdulillah sehat. Bapak ngomongnya agak kurang jelas karena ketutupan, jadi agak Tapi kalau mau tanya bom, inilah malam ya. Kenapa? Itu yang satu siapa, Pak Indro? Pak Indro ini Pak Indro. Oh bukan. Maaf. Ini Pak Tony Sumarno dari Askobi. Pikir Pak Indro Warko. Baru saya mau daftar pasti. Iya. Aduh lagi jangan memalukan dong ya. Mohon maaf Bapak, mohon maaf Pak. Itu mohon maaf itu teman saya sebetulnya lagi nggak ada kerjaan, saya ajak aja. Kasihan Pak itu. Oke. Dan masih dalam perjalanan yaitu Bapak Asmon Wikan, Direktur Eksekutif Serikat Perusahaan Pers SPS Pusat. Ya, dan kita juga selain itu kehadiran dari tokoh masyarakat pastinya sudah hadir dan juga mahasiswa. Tepuk tangan dulu dong, aplaus. Apa kabar semuanya, Pak? Sehat ya? Alhamdulillah, batik-batik semua jelas sekali. Kalau Bapak bajunya yang batik, kalau teman saya mukanya yang batik, Pak. Jadi iya Pak. Ini sebetulnya tadi sudah diawali bahwasannya ini bicara masalah bom ataupun lebih biasa dikenal dengan sebutan teroris, dan ini membahas masalah BNPT, Badan Nasional Penanggulangan Teroris. Dan sepertinya yang paling bisa menjelaskan ini Pak Ansat ya. Benar. Pak Mbay, manggilnya apa nih Pak? Abang aja, biar akrab, Abang. Iya. Apa aja boleh? Bang. Nanya boleh saya? Mau nanya apa ini dulu, jelasin. Nanya. Iya, ini Abang, kita tahu lah yang namanya SPBU gitu kan, tapi BNPT kita nggak tahu tuh. Apa tuh? Nah, ya kan? Pertanyaan dari yang kurang berpendidikan agak sedikit mohon maaf, jadi bisa dijelaskan. BNPT itu sendiri sebetulnya apa sih Pak? Ya, terima kasih. BNPT itu singkatan dari Badan Nasional Penanggulangan Terorisme. Saya kira yang penting kita ketahui mengapa ada BNPT itu. BNPT ini dibentuk mulai bulan Juli 2010. Ya, sebetulnya jauh sebelumnya itu sudah ada namanya DKPT. Itu Des Koordinasi Pemberantasan Terorisme di bawah Kementerian Polhukam. Itu sejak 2003 sampai dengan 2010. Nah, mengapa kemudian jadi BNPT? Ini dibentuknya setelah peristiwa bom Bali 1 tahun 2002. Kita tahu ketika bom Bali 1 tahun 2002 itu semua pelakunya sebetulnya tertangkap. Ini prestasi yang patut kita apresiasi kepada Polri kita. Terusnya waktu itu Satgas bom dari Mabes Polri berhasil menangkap semua, mengungkap jaringannya. Tetapi ternyata tahun berikutnya kembali lagi terjadi di Hotel Marriott, disebut Marriott 1 tahun 2003. Siapa pelakunya? Ternyata kelompok itu juga. Kelompok itu juga. Hanya bedanya bom Bali 1 misalnya ada 100 orang, ini nomor 1, nomor 10, nomor 13, 14, 15 begitu. Nah, di Marriott mungkin nomor 2, 4 juga, tapi kelompoknya 1. Nah, dan yang paling penting itu mindset, cara berpikirnya, ideologinya itu sama. Ideologi seperti apa? Jadi di orang-orang yang merasa paling benar dalam memahami agama itu. Nah, ini sebetulnya awalnya mereka merasa paling paham ajaran agama itu, apakah ayat-ayat dalam Al-Quran, apakah itu hadis, mereka paling paham. Nah, orang lain itu salah semua. Saking merasa pahamnya, nah ini yang penting kita pahami. Mereka merasa punya otoritas.
untuk mewakili Tuhan menghakimi orang yang dianggap salah. Nah, disinilah awalnya malapetaka itu. Jadi karena pemikiran sebetulnya. Maaf nih Pak, maaf saya potong ya. Sebetulnya kalau dia tahu kesempurnaan itu hanya milik Allah. Iya. Sama Andra and the Backbone. Gitu. Maksudnya Andra and the Backbone lagunya sempurna itu. Iya, biasa Pak, dia tukang kaset Pak sebetulnya itu. Nah, mereka yakin betul sekali. Ya. Tapi mereka merasa diperintahkan, punya kewenangan mewakili itu untuk menghakimi orang-orang yang salah itu. Yang lain pahamnya salah, yang lain kafir, halal darahnya, bisa dibunuh. Nah, ini yang celaka, ini yang paling celaka. Ini pemikiran seperti ini. Nah, kemudian tertangkap lagi di situ di Marriott 1 itu 2003. Tahun berikutnya dia hajar itu ke Dubes Australia di Rasuna Said itu. Berapa lagi korban di situ? Ketangkap lagi Pak. Orangnya masih kelompok itu juga. Jadi mungkin pakai pola sinetron kali Pak ya. Iya. 1 terus season 2, season 3 mungkin pakai episode aja gitu. Iya. Sutradaranya sama. Sutradara sama. Nah, produsernya sama. Nah, belum selesai di sini 2005 kembali ke Bali 2. Bali 2. Sampai orang Bali itu marah kalau kita bilang Bali 2, Pak jangan kasih nomor dong. Iya. Itu artinya ada Bali 3, Bali 2. Betul. Habis kami katanya orang di Bali ini. Itu benar. Nah, 2005, 3 tahun relatif agak tenang dalam arti tidak ada bom yang besar itu. 2009 baru selesai kita pemilu presiden waktu itu bulan Juni, dia hajar Marriott 2 sekaligus dengan Ritz-Carlton. Di situ ya mungkin Mas Tony ini kenanya di situ. Nah ini nanti saya kira paling menarik cerita beliau itu nanti. Bagaimana rasanya di bom itu? Beliau lah yang paling ahli. Nah, tahun 2010, nah, polisi kita berhasil itu mengungkap jaringan pelatihan teroris di Aceh. Oke Bapak, tahan dulu di Acehnya Bapak. Iya. Pasti Bapak bakal lebih menarik lagi bercerita banyak nih. Dan tentunya kita juga selalu mengajak pemirsa, bukan cuma kita aja yang di studio, tapi mengajak pemirsa juga untuk bisa telepon interaktif di 021 7344 9303 atau di 021 7344 9137. Ya, jadi ada juga SMS interaktif 08199 4444498. Tapi jangan kemana-mana setelah yang satu ini. Tetaplah di Cahaya TV Banten. Silakan. Informasi seputar politik, ekonomi, sosial, hukum, dan budaya kami rangkum untuk Anda dalam Halo Tangerang yang menghadirkan informasi seputar Tangerang dan sekitarnya. Informasi dari berbagai wilayah di Banten hadir dalam Halo Banten Malam. Kami mengulasnya lebih dalam lagi. Kami menghadirkannya lebih awal dalam Halo Banten Pagi. Halo Jakarta hadir dengan berbagai informasi dari ibu kota. Kami juga menghadirkan informasi dari berbagai daerah yang kami rangkum dalam Halo Jakarta. Semuanya hanya ada di News Cahaya Televisi Banten. Kerajinan perak di Kota Gede terkenal dengan produknya yang unik dan proses pembuatannya yang membutuhkan ketelitian dan kesabaran yang sangat tinggi. Ini yang menyebabkan perak Kota Gede bernilai sangat tinggi. Terhitung sekitar ratusan jenis kerajinan perak dihasilkan di Kota Gede.
kasih buat seluruh pemirsa Cahaya TV Banten pastinya yang sedang menyaksikan program kami yaitu Damailah Indonesiaku, dan kita akan melanjutkan kembali perbincangan tadi tentang Aceh. Tapi sebelumnya mohon maaf, Bang Ragil bisa disediain, kayaknya kosong banget nih. Nggak dari tadi sih. Bapak saya sediain minuman teh manis. Tapi jangan. Kenapa? Takut diabetes. Iya. Terus yang lain. Ada daging Ya udah jangan kolesterol. Iya, yang ada tawarin. Maksudnya selain daging. Bapak udah aja. Saya akan sediakan spesial karena ini makanan khas Banten. Nah, Aduh, ya ampun Pak, dari tadi sengirup doang. Ini namanya sate bandeng. Sate bandeng. Iya. Ini sate bandeng, Pak. Iya. Ini khas Banten ya? Iya. Ini enak nih diomonginnya. Namanya lemeng. Iya. Ini beneran ada isinya? Oh, ini ada, Pak. Ini ada, tapi kalau ini dummy doang, Pak. Ada semua. Ini bisa, asli, Pak, asli. Iya. Asli. Agak cepet dia sedikit. Iya. Ini emping. Emping apa namanya? Emping keceprek. Nah, itu. Oh, keceprek biasa. Iya. Apa sih? Kolesterol. Gil, ada lagi yang lain, Gil? Ada ini. Teh manis khas Banten. Rasanya manis banget, Pak. Oh, bisa tahu. Kan teh manis sama aja. Kenapa? Oh, ini beda. Ini adanya di Banten doang. Gelasnya hijau sama marumput. Itu. Oke, ya. Ada 3 loh, Gil. Iya. 4. Ya. Oke. Ya, ini satu lagi saya. Ini maaf, ini untuk Bapak nih. Ya. Iya. Saya calon mantu, Pak. Ini untuk Hafiz. Buat Bapak diminum dulu, kan kita temenan. Tapi mohon maaf, Pak, yang lain juga udah dicobain semua sih di situ. Enggak, Pak. Lagian sih. Oke, baiklah. Melanjutkan yang tadi, Pak, yang tertangkap di Aceh ya. Dari Aceh itu terungkap mereka mempersiapkan pusat pelatihan tapi sudah diobrak-abrik oleh polisi. Ya, mereka kemudian melakukan aksi rangkaian itu di Medan, merampok bank CIMB, kemudian ketangkap, bukan kapok, malah dihajar Polsek Hamparan Perak. Berapa polisi yang tewas, ada 4 itu. Kemudian sementara di Jawa Tengah ada serangan penembakan. Ya. Gitu. Sampai terakhir ya polisi berhasil menangkap pentolannya itu, antara lain Dul Matin itu. Yang menyuruh itu untuk pelatihan ya ketangkap, Abu Bakar Basir itu. Nah, itulah masuk penjara sekarang di Nusa Kambangan. Nah, 2011 ternyata dia nggak berhenti, tambah rame, ada bom buku itu, bom yang dikirim antara lain ke artis itu siapa? Dani, Ahmad Dhani, kepada itu Mas Yapto, berapa yang lain lagi itu. Ya, itu belum selesai, ledak di Masjid Polres Cirebon, dihajar. Jadi yang nggak habis pikir, ya ini kok masjid, betul, dihajar juga. Ya, itu selesai, ledak masjid di Solo, gereja di Solo. Jadi masjid, gereja dihajar semua oleh kelompok-kelompok ini. Ya, 2012 ya kita lihat. Nah, mulai Maret 2012 itu ada 5 orang di Denpasar itu ketangkap, yang akhirnya tewas. Kemudian Densus menangkap lagi ada 13 orang kelompok. Nah, ini yang khas. Bapak, sebelum dilanjut nih, Pak, ya, maaf ya, Pak, ya, sebelum dilanjut Bapak kegiatan ini, kegiatan itu, sebetulnya saya jujur deh, awam banget. Teroris itu apa sih? Terorisme itu apa sih? Masa maaf nih ya, cewek saya sering neror saya, itu sebut teroris nggak? Minta duit ini, minta duit itu teroris bukan? Itu kan neror, Pak. Apakah harus berkenaan dengan bom aja? Apakah memang seperti itu? Memang secara awam
Ya orang SMS aja yang ngancam mau bilang diteror. Ya betul, secara awam itu bisa, tapi yang kita maksud dengan terorisme itu bukan seperti itu. Ini orang melakukan kekerasan, ancaman kekerasan, yang targetnya itu random, acak. Nggak peduli siapa aja yang kena, yang penting banyak mati. Nah itu. Tapi yang paling penting adalah bahwa motifnya itu politik. Nah, seperti mereka ini ingin mendirikan negara tertentu berdasarkan konstitusinya juga. Dia tidak mengakui yang ada sekarang ini, dia tidak akui itu Pancasila, NKRI ini dianggap togut. Togut itu ya setan, kafir itu. Aparatnya semua kafir, halal dibunuh. Nah, ini ideologi seperti ini. Oke. Nah, terus berlanjut terus sampai ada penangkapan itu di Solo 2 kali itu, Farhan itu yang pas 17 Agustus dan Lebaran, ketika itu tertangkap 2 kelompok yang ternyata itulah kelompoknya si Torik di Tambora itu, kemudian di Beji Depok, kemudian Bojonggede. Ini satu jaringan itu. Nah, dan kelompok itulah yang merekrut orang, kemudian dikirim ke Poso, Sulawesi Tengah, dilatih lagi di sana. Dari Poso, ada dari Bima, dari mana-mana di sana. Apa yang terjadi di Poso? Rangkaian, ada bom, ada penembakan, sampai pembantaian 2 polisi itu di Poso. Nah, kemudian pembantaian Brimob yang lagi patroli itu 4 orang dihabisin. Nah, ternyata yang di Poso ini juga orang-orangnya itu banyak dikendalikan dari Makassar. Nah, kan sempat heboh Gubernur Sulawesi Selatan lempar bom itu. Ternyata orang ini juga yang mengendalikan di Poso. Nah, dari Poso mereka ke Makassar, lari ke Bima, dikejar, di sana ketangkap. Nah, itulah rangkaian. Itu satu jaringan besar ini, Pak. Ini yang kalau ketangkap, ini satu kelompok ini. Padahal di antara 10 orang itu pasti mungkin 2-3 orang juga ada di kelompok sana, ada di kelompok sana. Nah, komandonya apa? Yaitu paham radikal itu. Paham bahwa ini selama Indonesia ini menggunakan hukum seperti yang sekarang berlaku, mereka akan terus. Ya, nah ini menerapkan hukum yang mereka pahami, yang paling benar seperti yang mereka pahami itu. Inilah teroris. Nah, sekarang dari rangkaian itu, hanya saya selalu lebih cenderung itu tunjukkan fakta, bukan teorinya. Teroris itu apa? Banyak kali teori itu. Kalau ada 10 sarjana, ada 20 definisi itu. Makanya saya ingin, inilah faktanya. Kamu tanya teroris itu apa? Ya itu dia, yang peristiwa ini. Nah, kenapa di Bali sudah ketangkap, terungkap semua, diadili? Kok 1 tahun hajar lagi di Marriott, ketangkap sini di Kedubes Australia, ketangkap Bali, nggak habis-habis. Ini apa artinya? Orang ini kalau hanya dihukum penjara, bahkan ditembak, nggak mampan, nggak ngefek. Selama ideologi radikalnya itu tidak bisa kita netralisir, akan terus terjadi. Inilah sebetulnya kehadiran BNPT di sini. Siapa yang harus menetralisir pemahaman seperti ini? Tidak mungkin polisi saja, tidak mungkin polisi dan TNI saja, tidak mungkin seluruh lembaga pemerintah, karena mereka mengatasnamakan agama. Ini kan sangat sensitif. Nah, maaf nih Pak, kalau nyebut TNI, ini fix maaf ya, Ini katanya nih pernah ada omongan nih, musuh teroris itu polisi sama Densus. Ini kenapa nih Pak? Ya, justru itu sekarang salah satu kelemahan kita selama ini, yaitu ketika teroris merasa, bahkan mereka memahami musuhnya itu hanya polisi pun hanya Densus. Ini kesalahan besar. Nah, padahal ini mestinya musuh bangsa ini. Dia bukan saja musuhnya polisi, apalagi hanya Densus. Dia bukan musuhnya hanya TNI atau instansi pemerintah lain, Kementerian Agama. Atau mungkin terorisnya Pak
yang punya prinsip mau mecah belah Polri sama Betul sekali. betul Bang Anca. Kok pintar sekali. Apa pernah jadi teroris? Emang dia dulu pernah Pak? Sempat Ini pernah ikutan. Saya tidur di toko buku Pak. Betul sekali nih. Itu. Nah, apa yang terjadi di Poso terakhir ini betul sekali. Itu teroris Bani nantang di internet itu. Iya. Ya, menantang Densus untuk bertarung di gunung itu. Wah, tentara jangan ikut-ikut. Nah, ini kan ngadu domba polisi sama tentara. Karena apa? Dia takut kalau polisi sama tentara bergabung bersatu padu, nah habis dia. Iya. Apalagi kalau Pemda, para gubernur, para bupati juga dengan seluruh aparatnya sampai di RT, di desa sama-sama bangkit melawan ini. Dia sangat takut. Apalagi kalau bapak-bapak, kalau tokoh agama, tokoh masyarakat bersama-sama bangkit melawan ini, bahwa itu tidak benar. Habis dia. Mau kemana? Itulah kemudian Bapak Presiden, bukan Bapak Presiden, desakan dari Komisi 1 DPR RI sudah berapa kali. Tolong pemerintah membentuk satu badan yang bisa mensinergikan peran dari seluruh kementerian, lembaga pemerintah ini dengan seluruh tokoh masyarakat, seluruh stakeholder negara ini bersama-sama bersinergi melawan ini. Nah, dibentuklah BNPT itu mengkoordinasikan ini. Nah, kemudian tanggal 28 yang barusan ini lahir lagi yang namanya Impres nomor 2. Intinya Impres itu bahwa jangan dibiarkan hanya satu instansi yang menangani, tapi seluruh lembaga pemerintah di daerah, Bapak Gubernur, Bapak Bupati diinstruksikan supaya memimpin upaya pencegahan terorisme ini bersama-sama. Kalau sudah bersatu padu begitu Pak, apalagi dengan masyarakat, apalagi dengan masyarakat ini, ya mungkin aman kita Pak. Itu tapi kenapa harus dibentuk badan itu Pak? Ya itu. Enggak, karena kalau badan doang nggak ada kepala, nggak ada tangan, nggak ada kaki kan nggak bisa jalan. Ini betul nggak ada matinya. Kalau mati dikubur. Iya Pak. Memang jaringannya memang sudah meluas ya Pak. Kenapa Ragil tahu? Karena mungkin Ragil juga pernah diundang atau pernah jadi jaringannya Pak. Astagfirullahaladzim. Atau mungkin bila menjalik jadi downline-nya kali. MLM kali. Nah, kalau saya berpikir kalau memang udah menyebar luas banyak gitu, orang nyamuk aja kan pakai fogging banyak yang mati. Kenapa nggak teroris pakai fogging aja? Gitu kan biar banyak yang mati. Oke, menarik sekali. Justru itulah supaya jadi BNPT ini adalah tangannya pemerintah yang ditugaskan untuk memfasilitasi itu semua peran itu disinergikan sesuai dengan kapasitas masing-masing. Nah, tentu pemerintah tidak meminta masyarakat bapak-bapak untuk ikut manggul senjata tidak. Oke, baik Bapak, nanti dilanjutkan kembali Pak, dan pastinya nanti juga kita akan bertanya kepada dua narasumber juga yang sudah hadir, dan pastinya buat pemirsa Cahaya TV Banten kita lanjutkan kembali setelah yang satu ini. Tetaplah di Cahaya TV Banten. Silakan. Kristal berasal dari unsur kimia yang terbentuk sejak ribuan tahun lalu. Karena dipengaruhi tekanan dan suhu tinggi, timbul berbagai warna pada kristal yang mengakibatkan perbedaan gradasi dan intensitas frekuensi energi yang dihasilkan. Kristal juga diakui memiliki elemen yang dapat bereaksi dengan pusat energi manusia. Siapa yang tak mengenal Malioboro, pusat perdagangan sekaligus surga belanja cenderamata dan oleh-oleh khas Yogyakarta. Untuk menikmati pengalaman berbelanja atau berburu cenderamata, Malioboro menawarkan gaya yang khas. Berjalan kaki dengan sesekali bersenggolan bahu dengan pengunjung lain, sampai menawar harga hingga setengahnya.
Terima kasih buat pemirsa Cahaya TV Banten yang masih setia bersama kami, dan juga kami akan melanjutkan kembali, dan kami selalu mengajak Anda untuk berpartisipasi bersama kami, bergabung di line telepon 02173449303 atau di 02173449137, atau yang mau SMS bisa langsung di 08199444449 atau bisa lihat di layar televisi Anda. Dan kita melanjutkan kembali, tadi sudah berbicara masalah panjang lebar tentang jaringan yang sangat meluas dan ideologi yang sudah berkembang, yang memiliki ideologi yang sangat kuat sekali ya Pak ya. Dan kita ingin menyolek sedikit nih, menyolek Pak Tony yang ketika pengeboman, dan Pak Tony itu saat itu di kasus bom di mana Pak? Bisa dijelaskan ke pemirsa? Ya, baik. Saya adalah salah satu korban dari bom Marriott pertama yang seperti Pak Ansyad kemukakan di tahun 2003 tanggal 5 Agustus. Jadi saya adalah salah satu korban dari bom Marriott pertama tersebut. Jadi kita mempunyai asosiasi yang namanya ASKOBI. Jadi ASKOBI ini asosiasi korban bom Marriott. Jadi semua korban bom di Indonesia. Ya, waktu itu bagaimana Pak kejadiannya? Apakah Bapak lagi di mana, dan mungkin bom itu meledak pada saat jam berapa dan lain sebagainya, atau ada firasat apa mungkin sebelumnya? Ya, kalau firasat waktu itu saya tidak ada, karena waktu itu saya rencana makan siang dengan orang lain, dan saya langsung menuju korban Marriott, dan itu sudah agak terlambat makan siangnya jam 12.45. Jadi begitu saya masuk lagi hotel dan masuk ke restoran di Marriott, dan sebelum saya duduk bom langsung bunyi. Bom meledak, dan saya tidak ingat beberapa detik, kurang lebih 10 detik itu saya bangun dan saya langsung keluar dari Hotel Marriott menuju lobi, dan saya jalan kaki menuju rumah sakit terdekat. Iya. Kalau firasat nggak ada ya Pak? Kalau teman saya Fir'aun Pak, bukan firasat. Jadi kejadian seperti itu ya Pak, dan sangat cepat sekali ya. Cepat sekali. Dan tidak ada mungkin saat itu tidak ada kecurigaan sama sekali pada saat kejadian ya. Sama sekali tidak ada kecurigaan. Saya pikir malah itu adalah suatu ledakan dari salah satu dapur di Hotel Marriott. Karena di tempat kita mau rencana makan siang itu tidak jauh dari itu, letak dapurnya untuk semua restoran ada di dekat situ. Saya pikir itu gas meledak atau apapun sejenis. Ternyata saya baru tahu setelah saya terkapar dan bangun lagi bahwa saya tahu bahwa itu bom. Maka itulah Bapak mendirikan ASKOBI, dan bisa dijelaskan lebih jelas lagi ASKOBI-nya Pak, seperti apa? Ya, ASKOBI ini Asosiasi Korban Bom di Indonesia. Itu kita beranggotakan kurang lebih 690 orang, dan 70% dari anggota kami adalah orang Indonesia, dan sisa 30%-nya adalah orang asing. Jadi kita mendirikan itu tujuannya antara lain untuk satu, untuk silaturahim sesama anggota korban bom, dan kedua adalah untuk saling support, untuk selain support saling memberi semangat satu sama lain, dan juga tujuan untuk didirikannya ASKOBI ini untuk agar kita juga saling membantu, terutama dalam segi kesehatan, karena seluruh anggota ASKOBI ini adalah seluruhnya adalah cacat mental juga, dan selain juga cacat tubuh. Sangat prihatin ya. Prihatin cowok itu. Ini pasti Kalau prihatin biasanya cewek. jadi Prihatin. Bapak prihatono. Iya, prihatono cowok. Bapak, mudah-mudahan juga terbentuknya Asosiasi ASKOBI ini sudah tidak ada lagi lah bom. Jangan sampai karena ada asosiasi ini jadi banyak. Enggak lah, udah cukup sampai sini aja gitu Pak. Ya Pak ya. Bapak dulu waktu di bom
udah panjang kumisnya, maaf ya Pak. Belum ya Pak. Yang membuat Bapak alhamdulillah selamat mungkin karena Bapak waktu itu masih pakai helm ya Pak. Tapi alhamdulillah Bapak masih sehat ya. Selamat, berarti Allah masih sayang, masih cinta ya Pak ya. Dan kita beralih ke Ibu nih. Ibu ya. Nah, sebetulnya masih banyak ceritanya, masih banyak sekali ceritanya. Tapi kepada Ibu Rumia yang ingin kita tanya sebenarnya sejauh mana sih sebetulnya pemahaman dari masyarakat umum tentang bahaya radikalisme dan juga terorisme di wilayah Banten itu sendiri. Nah, seperti apa Bu? Baik, mungkin sebelumnya kami perlu jelaskan ya Mas, sebetulnya FKPP kebetulan di Banten juga baru tadi kita dilantik oleh Bapak Kepala Badan Alhamdulillah di Banten sudah terbentuk, dan di Banten ini baru yang ke-17 provinsi yang ke-17 yang sudah dilantik ada FKPP-nya. Kalau tadi menanyakan masalah sejauh mana pemahaman masyarakat Banten tentunya ya, mungkin tidak lepas yang disamakan oleh Mas Urip itu tadi. Saya beras 2,5 liter di ya itu kan Radio Suripto. Jadi seperti Mas Radio, jadi tahunya mungkin juga sebatas apa yang pernah didengar, apa yang lihat di TV itu aja ya disebut namanya teroris. Tapi secara dalam mungkin belum sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Kepala Badan tadi. Itulah nanti salah satu tugas daripada forum yang dibentuk ini untuk turun ke bawah, untuk menyampaikan kepada masyarakat luas agar kita betul-betul sama memahami. Jangan nanti sampai hanya ditelepon oleh pacarnya terus dibilang teroris tadi. Kita juga tidak boleh seperti itu. Jadi intinya Ibu mau langsung turun ke bawah. Gil, tolong tunjukin turun ke bawah, lihat mana Gil. Nanti sama-sama kinerjanya. Oh iya. Dan tentunya kita akan melibatkan semua elemen masyarakat, termasuk beliau-beliaunya ini, tokoh-tokoh masyarakat, tokoh agama, adik-adik mahasiswa. Karena apa? Adik-adik mahasiswa ini kan masih ini semua senang membaca berita segala macam berita, sehingga nanti kalau tahu yang sebenarnya dan bagaimana mereka nanti untuk menghindari hal-hal yang demikian, kita jadikan juga partner-partner kita agar di Banten nanti betul-betul semuanya satu, anti terorisme. Itulah sesuai dengan judulnya ini, damailah Indonesia bersama mencegah terorisme. Karena apa? Terorisme tidak bisa dicegah hanya oleh satu elemen bangsa, harus semua elemen bangsa. Betul. Nah, tadi Ibu sudah menyebutkan bahwasanya tanya dulu, ini kan kota Banten, katanya terkenal dengan julukan apa? 1000 kiai. Kota santri. 1000 kiai. Apa benar itu jumlahnya sampai dihitung itu kiainya? Enggak, itu waktu surveinya tahun berapa? Sekarang kan 2013 udah 2700 kiai ya Bu. Itu. Itu memang betul. Aku menyampaikan istilah itu sampai sekarang pun juga masih berjalan, karena memang harus kita ketahui bersama visinya dari Provinsi Banten pun selalu juga beriman dan bertakwa dalam meningkatkan pembangunan di Banten. Oke, baiklah Ibu, kita juga akan berinteraksi dulu nih bersama pemirsa yang ada di rumah. Jadi langsung aja kita sapa pemirsa. Halo. Halo, selamat malam. Halo, selamat malam. Bapak dari Bapak siapa, di mana Bapak? Saya Ristandi di Cibinong. Ristandi Cibinong ya? Betul. Silahkan Bapak. Dulu pada zaman Orba ada nomor 222. Pada nomor 2 terhubung ke Koramil atau ke Kodim. Nah, setelah reformasi alias kenapa nomor itu tidak dihidupkan? Padahal di zaman Pak Harto itu untuk menangkal segala macam terorisme dan macam-macam kerusuhan. Nah, itu adalah sesuatu hal yang bagus apabila nomor tersebut diaktifkan kembali, gitu menurut saya. Saya sebagai orang bodoh berpikir bahwa itu memang yang sangat ampuh untuk mencegah segala macam terorisme. Demikian harapan saya sebagai rakyat biasa. Jadi mohon Pak Mbak hal itu untuk ditindaklanjuti
Ya. Demikian Pak. Selamat malam. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Pak siapa yang nelpon? Pak Istandi. Kenapa suruh dua itu diaktifin? Kok harus Bapak? Iya, kenapa tuh? Ketelepon dong, ke jaringan telepon, tolong hidupin lagi. Iya. Iya. Ini maksudnya peraturan yang kemarin waktu zamannya Pak Hatta ya masih ada itu, kenapa dihilangkan? Padahal itu mungkin bisa juga memudahkan masyarakat. Memudahkan. Itu bagaimana tuh Pak? Iya, memang betul sekali. Pak. Itu kelihatannya itu pertanyaan ataupun sarannya itu sederhana, tetapi sebetulnya itulah yang paling konkret. Saya kira itulah substansi pertemuan kita malam ini ya. Betul. Atau sebetulnya dengan kata lain, masyarakat bertanya, Bapak itu minta kita untuk sama-sama, tapi Bapak nggak pernah ngasih tahu kita apa yang harus kita lakukan. Betul. Nah ini beliau ini menjawab, Bang, dulu itu ada namanya sistem early warning system, peringatan dini. Nah begitu ada kejadian itu aneh-aneh langsung dilaporkan. Tetapi saya ingin lebih jauh lagi dari penanya dari Cibinong ini bagus sekali. Nah ini dasarnya harus diikuti dengan sistem yang berlaku di masyarakat kita ini, sudah membudaya sistem wajib lapor bagi tamu 1 kali 24 jam di RT. Ini sebetulnya dasarnya. Kalau semua masyarakat kita melihat ada tamu asing di situ, apalagi kalau sudah aneh-aneh kegiatannya, datang aku pedagang kelontong, tapi kalau malam kok bau belerang di rumahnya itu. Ini di Beji Depok seperti itu. Loh, itu sudah sekian bulan dia pasang di depan itu papan yayasan yatim piatu. Tapi belum pernah melihat ada yatim piatu di situ. Loh, tapi gosip ini muncul setelah terjadi bom. Kenapa tidak sebelumnya? Nah, itu saya kira yang dimaksud penanya ini. Marilah kita cepat yang aneh-aneh di sekeliling kita, nggak usah jauh-jauh Pak. Lihat tetangga kita sebelah, lihat di depan, kiri kanan, muka belakang. Kan kita tahu orangnya. Kok ada orang ini kalau malam ada tamunya kok rata-rata sebaya. Terus di situ tertutup di rumahnya. Itu masuk pickup bahan kimia. Loh, kenapa tidak cepat dilaporkan sama RT? Sempat Pak, saya Pak. Itu saja sudah Tetangga saya Pak, itu sempat Bapak bilang mencurigakan, wah ini mencurigakan nih. Diam, tukang kelontong. Saya ada bau belerang. Katanya kembung dia, buang gas terus. Iya, saya sempat curiga dulu Bang, sama radio sempat curiga dia bau belerang, terus saya pikir dia termasuk yang merakit gitu, ternyata Pak Ragil itu justru buat obat kulit Pak. Itu justru bom yang sebenarnya.